Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kembali pada hari Minggu Raya ini Engkau menghimpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami memulaikan ibadah, kami menyerahkan diri ini kepadamu, biar kiranya Tuhan tetap berkemurahan, memberikan pertolongan kepada kami, memberikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, terutama mohon pengampunan dari Engkau Tuhan, untuk supaya kami layak menghadap Engkau Tuhan lewat ibadah ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, memberkati ibadah kami, dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan juga memberkati semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu acara ibadah ini, ya Tuhan, kami berseru kepadamu dan kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, memberikan roh sukacita Tuhan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan segera menyiapkan hati kita, diri kita, untuk kita bersukacita bersama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian, hari ini aku rasa bahagia. NR 56, hari ini aku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya.
memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini begitu indah. Kita pujikan, kita agungkan nama Tuhan yang merasa hari ini kurasa bahagia. Ya, kenapa kita bahagia? Sebab kita bisa beribadah kembali, bisa mendengarkan firman kembali, bisa memuji-muji Tuhan, ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Ini menyapa kepada kita semua, saling menyapa lewat pujian ini, bahwa kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ya, selama kasihnya Kristus ada pada kita, maka kita tidak bisa dipisahkan. Bahkan persaudaraan kita satu dengan yang lain tidak akan bisa dipisahkan. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita akan melakukan pujian sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami sujud di hadapan-Mu untuk memohon kemurahan-Mu Tuhan. Dan kiranya biarlah firman-Mu yang sebentar kami baca, yang kami dengar ini akan menyucikan hati kami, mengubahkan kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu Tuhan kami boleh mengalami satu keubahan sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Itu sebabnya Tuhan berikan kerendahan hati kepada kami untuk kami bisa menyambut firman Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam tugas penggembalaan, sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, menyadari hamba dalam segala keterbatasan hamba Tuhan. Engkau mengetahui, dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan hati kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga firman Allah nyata dalam kehidupan kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan, sungguh-sungguh menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing, dan kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan hati untuk tetap percaya kepada Engkau, terutama hatinya selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, biar Tuhan menolong kami semua. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sekaligus saya mengucapkan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika firman Tuhan masih dibentangkan kepada kita semua. Sebab ini penting, saudara sekalian, di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, yang paling tepat adalah kalau firman Allah itu datang kepada kita dan kita bisa merespon dengan baik, saudara sekalian, maka firman Allah itu sungguh-sungguh menjadi makanan, mengenyangkan kita, memuaskan kita, sehingga kita mengalami suatu berkat yang besar. Jika firman Allah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, satu, memberkati kita, satu, maka yakin bahwa apapun yang sedang kita perlukan, maka Tuhan juga akan mencukupkan selaras dengan apa yang kita terima dari Tuhan lewat firman Allah. Maka Tuhan pun juga demikian, Dia juga tahu apa yang sedang kita butuhkan, dan Tuhan pasti akan memberikan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi bukan kehendak kita, ya seolah-olah kita mendikte Tuhan. Tidak, yang kita lakukan adalah sebanyak kita mendengarkan firman Allah, kita bisa merespon firman Allah, maka sebanyak itu juga Tuhan akan memberikan kepada kita. Semakin kita merespon firman Allah, semakin Tuhan itu hatinya disukakan, disenangkan, suatu maka Bapa yang di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapa yang ada di surga itu melihat
kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini khususnya. Puji Tuhan saudara sekalian, dan kita akan kembali dalam pemeriksaan kita dalam Yosua pasal yang ketiga, pasal yang ketiga, ya tentang menyeberangi sungai Yordan. Tetapi yang kita baca hari-hari ini ayat 1 sampai dengan yang kelima, ini masih merupakan suatu persiapan, sebab Yosua belum memerintahkan ya imam-imam orang Lewi yang mengangkat tabut itu untuk berangkat. Jadi masih masa-masa persiapan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan untuk menyeberang. Ayat yang pertama adalah ya bahwa Yosua sudah dari Sitim, dia sudah mendekati, sudah sampai di sungai Yordan. Saudara sekalian, ini ayat yang yang pertama, tetapi ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang kelima, saudara ya. Ayat 1 sampai yang kelima, lebih baik kita baca semua. Begini bunyinya, Yosua bangun pagi-pagi. Jadi ini digarisbawahi dan kita sudah sedikit membahas pada hari ibadah doa dan penyembahan hari Kamis. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Dari Sitim ke sungai Yordan dan sampailah ke sungai Yordan. Ya, satu perjalanan dan berhasil, saudaraku, kita bisa melihat ya sampai di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi sempat bermalam beberapa hari, saudaraku, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Jadi ini juga ada semacam koordinator yang mengkoordinir, saudaraku, ya untuk mengelilingi perkemahan, memberitahukan apa yang harus ya diberitahukan untuk supaya bangsa Israel, orang-orang Israel tahu apa yang harus dilakukan. Ini suatu hal yang luar biasa, juga saya merenungkan begitu luar biasa. Di saat itu juga ya saling mengingatkan, saudaraku. Di sini ada bagian-bagian yang mengkoordinir untuk mereka mengatur pasukan, saudaraku. Ya, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, apa yang disampaikan ini? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi ini suatu perintah yang luar biasa. Jangan sampai kemudian nanti tidak tahu ya, padahal ada aturannya. Ya, kalau melihat tabut perjanjian itu berangkat, maka kamu harus mengikuti. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Jadi ada aturan. Ya, tidak boleh berkerumun atau mengurumpuni tabut perjanjian itu, tapi harus ada jarak antara tabut perjanjian itu dengan umat Israel itu. Disebutkan 2000 hasta. Ya, 2000 hasta ini kalau hastanya orang Israel mungkin ya 1 hasta itu kurang lebih 50 cm, ya. Kalau kita mungkin 45 cm. Kalau 2000 hasta berarti ya kalau 50 cm katakannya itu sudah 1000 meter. Berjarak 1 kilometer, atau kita di sini 45 mungkin 900 meter jarak antara, ya diringkaskanlah 1 kilo, 1000 kilo, 1000 meter, bukan 1000 meter, 1 kilo atau 1000 meter. Ya cukup jauh, tapi masih bisa dipandang, masih bisa dilihat, saudaraku. Ya, apa tujuannya? Jadi betul-betul jangan mendekatinya. Ya, jangan mendekatinya. Perintahnya semacam itu, apalagi memegang.
Ya, itu sangat tidak boleh, saudara sekalian. Ya, mendekat pun nggak boleh, apalagi memegang, saudaraku. Ini nanti ya ada cerita sendiri ya akibat dari memegang, tapi kita tidak membahas tentang itu. Yang disebutkan jangan mendekatinya, atau paling enggak jangan berkerumun, saudaraku ya. Seperti sekarang ini, di hari-hari ini kita tidak boleh berkerumun dengan jumlah yang banyak, saudaraku. Karena pandemi ini, saudaraku, akan bisa virus itu akan cepat untuk bisa menyebar begitu. Nah, ini bukan begitu. Tapi ini tidak boleh mendekatinya. Harus ada jarak kurang lebih 2000 hasta atau meter kita kurang lebih 1000 meter atau 1 kilo. Jarak antara tabut perjanjian yang diangkat imam orang Lewi ini dengan bangsa Israel itu kurang lebih 1000 meter. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ada tujuannya. Bukan sekedar peraturan biasa, tapi ada tujuan, ada maksudnya. Kenapa harus berjarak itu? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jadi gerak. Jadi artinya bangsa Israel itu harus betul-betul memperhatikan gerak dari tabut perjanjian itu. Ya, dan diteruskan tadi, ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya, tabut perjanjian ini dia memberikan atau mencarikan jalan yang baru untuk bangsa Israel ini. Nanti ini ada pengertiannya sendiri-sendiri, saudaraku, tapi kita belum sampai di situ. Tetapi perhatikan ayat yang kelima. Setelah para pengatur tadi menyampaikan demikian kepada bangsa Israel, saudaraku, maka sekarang ayat 5 perhatikan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini yang kita bahas. Ayat yang kelima ini. Ya, setelah Yosua dia memberikan suatu contoh, dia bangun pagi-pagi sebelum dia berangkat dari Sitim menuju Sungai Yordan, dan sempat tinggal di sana kurang lebih 3 hari sebelum berangkat, Setelah di sana juga tentu Yosua ini bersama pengatur-pengatur sudah betul-betul untuk membagi tugasnya, siapa-siapa yang harus mengatur, dan semua Yosua sudah pimpin, sudah atur semua sebagai pemimpin utama saat itu, Tetapi ayat yang kelima ini penting buat kita, saudara sekalian, penting buat kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini sungguh-sungguh luar biasa, tidak dengan persyaratan yang lain-lain atau mempersiapkan senjata, harus ini dan semua, Ternyata yang diperintahkan Yosua kepada bangsa itu terutama adalah bagaimana untuk supaya kehidupan itu kudus. Kuduskanlah dirimu. Ini penting sekali. Dan itu sebabnya pada sore malam hari ini kita akan bahas ini. Tetapi sedikit saya ingin menunjukkan, dimulai dari bangun pagi-pagi ini buat kita semua penting. Kemarin saya mengatakan bahwa pagi-pagi itu adalah permulaan hari. Apa yang harus dilakukan permulaan hari itu? Lalu Yosua bangun pagi-pagi itu. Jawabannya jelas, kemarin juga kita sudah membaca dalam Mazmur pasal 119 ayat 147. Daud dia mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong.
Ini sikap yang baik, saudaraku. Memang dalam Yosua pasal 3 ayat 1 ini tidak dijelaskan, hanya disebutkan Yosua bangun pagi-pagi, tetapi dalam Pemazmur dijelaskan bahwa Daud ini bangun pagi-pagi buta, ya, untuk dia berteriak. Berteriak apa? Untuk meminta tolong. Jadi ada satu pergumulan, ada satu perjuangan, ya, yang digumuli, dan Daud dia merasa tidak mampu saat itu, ya, maka dia berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Yosua ini, saudara sekalian, maka dijelaskan oleh Daud bahwa dia ada rasa butuh. Saya yakin dan percaya, sebab saat itu Yosua, ya, sedang dalam persiapan, saudaraku, untuk mencari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Dia harus melakukan satu perjalanan, tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan itu, tetapi sikap dari Yosua ini, dia bangun pagi-pagi ini, memberikan satu pelajaran kepada kita, saudaraku, untuk supaya setiap kegiatan, kegiatan atau apa saja yang kita lakukan dalam seharian itu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka alangkah bijaknya kalau kita mulai bangun pagi-pagi. Arti rohaninya bangun pagi-pagi untuk kita menghadapkan diri kita ini kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi menghadapkan diri kita ini kepada Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan untuk supaya perjalanan seharian ini, ya, yang kita jalani seharian ini, maka dimulai dengan doa dan sembahyang. Kita bisa bermohon, kita bisa menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Maka kalau kita bisa sampai berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan, saudaraku, ada hubungan erat, ada hubungan baik dengan Tuhan, saudaraku, sebelum kita memulai kegiatan kita seharian, saudaraku. Dalam perjalanan pekerjaan kita, kegiatan kita seharian, kalau kita dahului, kita menghadapkan diri kepada Tuhan, apa yang Tuhan kasih untuk kita, saudaraku, maka Tuhan akan mendengar doa seru kita. Kita yakin dan percaya, maka Tuhan memberikan hati tenang, hati damai. Kalau hati damai ini sudah ada dalam hati kita, saudaraku, maka dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita, ya seharian mungkin, atau setiap hari, kalau kita mulai dengan doa, pasti Tuhan itu beserta, menyertai, dan kita akan menghadapi hari-hari ini yang kita hadapi itu suatu hal yang luar biasa. Maka kita dimampukan oleh Tuhan karena damai sejahteranya itu Tuhan taruh dalam hati kita. Kita mengakui, saudaraku, di hari-hari ini, ya, siapa yang nggak cemas? Siapa yang nggak gelisah, saudaraku? Gelisah, cemas yang diakibatkan oleh keadaan. Ya, ini dalam Injil Lukas pasal 21 itu jelas. Kegelisahan, ya, kecemasan yang disebabkan keadaan yang seperti keadaan sekarang ini. Kalau ini kita tidak bisa mengatasi, saudaraku, ya, tidak bisa diatasi, kita tidak mengatasinya ini, saudaraku. Dengan berdoa dan kita menyembah kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahkan ada yang mati, ada yang meninggal, bukan karena virus corona, tapi oleh karena kegelisahan, kecemasan itu, yang juga mungkin di samping itu juga kecemasan dan kegelisahan itu bisa menurunkan imun kita.
Ya, menurunkan gairah kita, menurunkan semangat kita, saudaraku. Nah, kalau sudah imunnya turun, saudaraku, maka seringkali akan mudah penyakit atau apa masuk dalam tubuh kita. Nah, itu sebabnya ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 terjadi pada kita. Nah, itu sebabnya sikap yang baik yang dicontohkan oleh Yosua kepada kita, saudaraku. Biarlah setiap kegiatan kita dalam hari-hari kita ini, biar kita mulai dengan bangun pagi-pagi. Ya, kalau kita ada damai, ada sukacita, ada hati kita tenang, saudaraku, imun kita naik, saudaraku, maka ayat mengatakan tubuh itu akan menjadi sehat. Ya, dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 30, hati tenang itu menyegarkan tubuh atau menyehatkan tubuh. Kalau hati ada sukacita, ada damai, maka akan menjadi sehat tubuh jasmani kita. Terutama ya, hati kita sehat. Oleh karena apa? Karena kita sudah menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Ataupun mungkin kita diperhadapkan dengan masalah-masalah seharian dalam kegiatan kita. Ya, dalam setiap kegiatan kita ada masalah dan persoalan. Maka damai sejahtera itu yang Tuhan taruh dalam kita itu, suatu akan memampukan kita untuk kita bisa menghadapi itu. Tidak sampai kita menjadi gelisah, tidak sampai kita menjadi cemas oleh karena keadaan. Dan di hari-hari ini, sekali lagi jujur kita mengatakan, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang cemas. Tapi Tuhan memberikan cara, memberikan jalan kepada kita. Ayo kita bangun pagi-pagi, menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Lewat kita berdoa, lewat kita menyembah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Yosua lakukan. Setelah itu dia baru bersama orang Israel berangkat dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Satu perjalanan. Masa persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan. Yang kedua tadi dalam ayat yang kelima, Yosua juga melakukan suatu hal yang penting, ya, yang kita juga belajar dari sini, saudaraku, ya, untuk supaya bangsa itu, dia katakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi jelas syarat mutlak, saudaraku, untuk bisa mengikuti tabut perjanjian itu, saudaraku, maka Yosua tegaskan untuk semua bangsa Israel itu mengkuduskan diri. Nanti kita akan lihat apa itu mengkuduskan diri. Ya, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bagi kita sekalian, saudara sekalian, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau di hari-hari ini kita mau mengalami suatu keajaiban Tuhan, atau perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kita alami, saudaraku, maka Yosua berpesan untuk supaya dalam rangka kita mengiring tabut perjanjian itu, ya, tabut perjanjian ini ya gambar dari Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, mengiring, dengan kata lain, pengajaran mempelai, mengiring pengajaran mempelai ini, mengiring Injil tentang kemuliaan Kristus ini, maka diharuskan
seluruh bangsa untuk mengkuduskan diri, supaya keajaiban-keajaiban itu terjadi. Prakteknya untuk kita semua, dan tentu saudara sekalian, ya kita semua merindukan di masa-masa sulit, di masa-masa susah ini, saudaraku. Ya jangankan untuk keluar rumah saja, lewat di jalan saja, sudah banyak di sekitar kita sini, saudaraku, waru ditutup, saudaraku. Ya, ditutup akses menuju kota, ditutup. Lalu di depan Polda ditutup, saudaraku. Arah yang ke selatan, ke Sidoarjo ditutup juga, diarahkan belok ke kiri semua, saudaraku. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, saudara sekalian. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi, kecemasan, kegelisahan yang dihadapi oleh bahkan juga anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan lewat Yosua tidak pernah salah kalau dia katakan, kuduskanlah dirimu. Atau kalau saya balik, kalau kita mau untuk mengalami keajaiban Tuhan, ya suatu keajaiban Tuhan itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita angan-angankan, tidak pernah kita rencanakan, tapi itu terjadi. Itulah keajaiban itu. Siapa yang melakukan? Bukan kita, yang melakukan Tuhan. Maka keajaiban-keajaiban itu pasti dinyatakan kepada kita. Asal kita mau dalam kekudusan Allah. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk supaya kita dikuduskan? Kuduskanlah dirimu. Ya, kuduskanlah dirimu. Tuhan Yesus dalam doa imamatnya dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang mampu mengkuduskan kita, yang mampu menyucikan kita, bukan yang lain, saudaraku. Bukan yang lain. Pendeta tidak bisa mengkuduskan. Organisasi tidak bisa mengkuduskan. Yang bisa mengkuduskan kita adalah firman Tuhan. Nah, itu sebabnya ini penting buat kita semua. Yang bisa mengkuduskan kehidupan kita hanya firman Tuhan. Kalau kekudusan itu di luar firman, perhatikan suatu. Jika kekudusan itu di luar firman, maka itu adalah kekudusan yang semu. Kekudusan yang semu ini mengakibatkan orang itu merasa kudus atau merasa suci. Hanya merasa. Tapi tidak pernah dia mengalami pengudusan itu. Sebab apa? Sebab merasa kudus yang dihasilkan dari yang lain, bukan dari firman Allah. Tetapi kalau hasilnya dari firman Allah, mendengar firman Allah, lewat firman Allah Tuhan menyatakan kekurangan kita, memperbaiki kelakuan kita, apa yang salah dinyatakan. Dan ketika kekurangan kita, kesalahan kita dinyatakan oleh firman Allah, dan kita merespon firman Allah, kita menerima firman Allah dengan rasa syukur, saudaraku. Nah, itulah yang dinamakan dikuduskan oleh firman Allah. Hasil dari firman Allah yang kita dengar itu mengkuduskan kita, menyucikan kita. Ya, bukan di luar firman yang menghasilkan merasa kudus, merasa benar, yang akibatnya apa? Yang akhirnya apa? Orang-orang yang merasa benar sendiri, orang-orang yang merasa kudus sendiri, ini bukan hasil dari firman ini. Hasil dari firman Allah tidak seperti itu. Ya, merasa diri
Kalau sudah merasa diri, akhirnya apa? Yang menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Kita mengatakan orang lain kotor semua, aku yang paling suci, aku yang paling kudus. Bukan begitu. Pekerjaan firman Allah itu justru ya akan mengingatkan kita, dan kita justru akan ada empati terhadap orang-orang. Karena kita dibenarkan, kita dikuduskan, maka kita ada empati ya kepada orang-orang yang dia itu belum benar, belum disucikan. Empati kita apa? Untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa mengangkat, supaya orang lain tidak terus dalam ketidakbenaran, terus dalam ketidakkudusan, tapi dengan tindakan kita, empati kita, maka saudara kita, orang lain itu akan tertolong. Tapi sebaliknya, kalau merasa diri benar, merasa diri kudus, saudaraku, justru kalau kita melihat kekurangan orang, saudaraku, langsung kita hakimi. Langsung kita hakimi. Kamu nggak benar, kamu najis, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Itu sebabnya, biarlah ini, saudaraku, ini penting buat kita. Biar sungguh-sungguh setiap kehidupan kita mengalami satu pengkudusan. Kenapa demikian? Sebab Allah itu kudus. Ya, Allah itu kudus. Allah yang ada dalam tabut perjanjian itu kudus. Hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Puji Tuhan. Mari ini kita baca lebih dulu. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal yang ke-11, saudaraku. Ya, Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44, saudaraku, dan 45. Imamat pasal 11 ayat yang ke-44 dan 45. Berbunyi demikian, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi Yosua, dia menyampaikan berita itu, ya, syarat itu kepada bangsa Israel sebelum berangkat, saudaraku. Ini mutlak. Ya, bukan hanya imamat, tapi di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, atau lebih baik kita baca, saudaraku, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16, saudaraku, ya, berbunyi demikian. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, ini lebih mantap lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini luar biasa. Ini mutlak. Mutlak untuk supaya didengar, diikuti. Kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel sepakat untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yosua. Itu sebabnya ketika dia menyampaikan kepada bangsa, kuduslah, kuduskanlah dirimu. Begitu mantap, saudara. Begitu mantap. Dalam pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-16, ini setelah Tuhan memilih Yosua menjadi pengganti Musa, saudaraku, kita lihat kesepakatan dari bangsa Israel. Ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya,
segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi ini seluruh bangsa dia mendengar semua. Siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua sebagai pemimpin besar mereka. Kuduskanlah dirimu. Kepada kita sekarang, kalau kita ingin mengalami suatu keajaiban, mengalami suatu mujizat, mengalami suatu pertolongan Tuhan, tidak ada cara yang lain bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lewat pengajaran firman Allah ini yang kita kenal, pengajaran mempelai ini, maka syarat utama adalah mengkuduskan diri. Ini mutlak. Nah sekarang, jika Tuhan izinkan kita harus mengalami sesuatu yang kita harus alami di hari-hari ini, coba kita kembali mengkoreksi diri. Bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan di hari-hari ini? Dalam menapak jejaknya tabut perjanjian itu selama ini. Dan pengiringan kita terhadap pengajaran yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Dan kita yakin, kalau kita betul-betul hidup dalam kekudusan Tuhan, sebab disebutkan Allah itu kudus, Tuhan itu kudus. Kita yakin Tuhan tidak pernah menipu. Pasti Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib untuk bisa menolong kita. Tapi kalau ternyata kita belum seperti apa yang dikatakan oleh Yosua ini, ayo kita belajar. Yang mengakibatkan banyaknya masalah, persoalan-persoalan yang silih berganti di hari-hari ini, saudara. Yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita cemas, yang membuat kita tidak sejahtera, saudara. Ayo kita belajar. Belajar kepada firman Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Yang Tuhan inginkan lewat Yosua ini adalah dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan itu untuk bisa mengkuduskan diri. Kudus. Saya ulangi lagi. Kalau kita ingin mendapatkan mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan, maka ayo kita belajar. Kalau ini merupakan satu koreksi buatku, buat kita semua. Ayo kita mengambil jalannya Tuhan. Mengambil jalannya Tuhan. Hidup kudus. Kenapa? Ada ayat mengatakan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa memandang Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa memandang Allah. Artinya, hidup kudus itu mutlak untuk kita bisa senantiasa bisa melihat Allah. Melihat pribadi Tuhan. Kalau sekarang kita bisa mengerti firman Tuhan, sampai kita bisa melakukan firman Tuhan, itu artinya memandang Tuhan itu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Coba bayangkan kalau kita beribadah tapi nggak mengerti firman, saudaraku.
Itu seksa. Itu seksaan buat kita. Demikian pula itu juga menjadi koreksi kalau sampai jemaat juga tidak mengerti firman Tuhan, saudara. Ini juga suatu koreksi buat seorang gembala. Kenapa demikian? Ya. Jadi hidup kudus itu ini bukan hanya tertuju kepada jemaat, tapi terutama hidup kudus itu tertuju kepada pemimpin-pemimpin jemaat, hamba-hamba Tuhan, para gembala. Dalam hal ini saya juga merasa terkoreksi dengan ayat ini. Sebab ini, ya, dengan ayat ini kita disadarkan kekudusan itu mutlak untuk mengiring tabut perjanjian, untuk bisa mengiring pengajaran ini, untuk membawa kita, ya, masuk kota Kanaan, untuk membawa kita kepada suatu kegerakan rohani yang besar. Ya, sekarang yang saya ingin tunjukkan adalah tadi saya katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Allah. Ya. Lalu bagaimana proses untuk supaya kita bisa kudus? Menjadi hidup kudus itu kayak apa prosesnya? Ya, saya ingin menjelaskan kembali, mengingatkan kembali suatu bab ini penting. Proses untuk supaya kita bisa menjadi kudus itu, ya, yang pertama yang harus kita langkah pertama, saudara, maka kita harus benar di hadapan Tuhan. Harus benar di hadapan Tuhan. Artinya benar di hadapan Tuhan, maka segala yang tidak benar itu harus kita tinggalkan. Benar di hadapan Tuhan itu sama dengan takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu dia menjauhi kejahatan. Amsal Sulaiman mengatakan. Ya, bukti bahwa kita takut kepada Tuhan, maka kita menjauhi kejahatan. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa hidup benar. Ini proses untuk menjadi kudus itu dimulai dari benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan juga mengatakan hendaklah engkau benar seperti Yesus benar. Ayat mengatakan, ya, benar. Ini mutlak. Seperti Yesus benar. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup benar? Saudara sekalian, padahal tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semua sudah jatuh dalam dosa, perbuatan dosa. Saya pikiran hati, angan-angannya semua sudah betul-betul jahat semata-mata. Tidak ada seorang pun yang benar. Hati manusia sudah berpikiran jahat semata-mata. Perbuatannya jahat semata-mata. Ya, bagaimana caranya untuk supaya menjadi benar itu? Benar ini ukurannya bukan pendeta, ya, bukan gereja, bukan organisasi, tapi benar itu adalah ukurannya adalah Tuhan sendiri. Ya, tadi dalam doa imamat, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu kebenaran. Jadi benarnya kita ini seukuran dengan firman Allah. Seperti benarnya firman Allah dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-7, dia katakan,
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kristus itu siapa? Dia adalah firman Tuhan. Firman-Mu kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Untuk menjadi benar itu, saudara sekalian, tadi ukuran kebenaran itu adalah firman Allah. Ukuran kebenaran itu adalah Kristus, saudara. Nah sekarang buat kita, untuk bisa menjadi benar itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga memberikan cara kepada kita. Yaitu dengan cara kita mau berdamai. Jadi ini seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kuduskanlah dirimu. Mulai dari bagaimana kita hidup benar. Untuk bisa hidup benar, kita harus berdamai dengan Allah. Nomor satu, berdamai dengan Allah. Jangan terus kita menempatkan diri sebagai musuhnya Allah. Jangan. Tuhan memberikan jalan kepada kita, siapapun kita. Maksudnya apa Tuhan memberikan jalan? Sebab Tuhan juga tidak menghendaki ada satu kehidupan pun yang binasa. Itu sebabnya Tuhan tidak atau belum datang sampai sekarang untuk apa? Sebab Tuhan menginginkan kepada kita untuk supaya kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi syaratnya untuk menjadi benar ini, kita harus mau berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ya, ayat mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, Saudaraku, saya ingat itu Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, dia katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Penulis Ibrani, Rasul Paulus, dia katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mustahil untuk kita bisa melakukan ini. Untuk bisa berdamai dengan semua orang ini mustahil bisa kita laksanakan tanpa kita memulai kita berdamai dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa sampai nanti bisa berdamai kepada semua orang. Berdamai dengan orang yang paling dekat kita, kalau suami dan istri berdamai, anak dengan orang tua berdamai, saudara dengan saudara berdamai, sampai kita bisa berdamai semua dengan semua orang. Tapi mustahil itu bisa terjadi kalau tidak dimulai dari kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Padahal banyak orang yang katanya merasa sudah berdamai dengan Tuhan, tapi ternyata juga sulit berdamai dengan sesama. Ya. Saya ulangi. Kadang kita mengklaim diri kita ini mengklaim sudah berdamai dengan Tuhan, tapi kita begitu sulitnya berdamai dengan sesama. Padahal ayat mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Diusahakan, diupayakan apapun. Sebab ini penting.
Yang Tuhan inginkan kita kudus. Kuduskanlah dirimu. Maka caranya tadi benar. Untuk benar harus berdamai dengan Tuhan. Caranya bagaimana untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan itu, saudaraku? Ya. Ini yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Sekalipun mungkin sudah tahu jawabannya. Tapi tidak mengapa saya mengulang-ulang kembali. Mengingatkan kita betapa pentingnya hal berdamai ini. Dalam Injil Matius, saudaraku, kalau kita mau mempersembahkan suatu persembahan dan kita ingat saudara kita, saudaraku, maka kita harus meletakkan persembahan itu dan kita berdamai dengan saudara kita itu. Setelah itu baru kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, menghadap Tuhan, nomor satu, kita bisa berdamai dengan Tuhan dengan cara kita mengaku. Jadi berdamai dengan Tuhan itu caranya adalah kita mengakui kesalahan kita. Bukan nutupi kesalahan kita. Bukan menyembunyikan dosa kejahatan kita. Justru sebaliknya. Kalau kita ingin benar, berarti kita mau berdamai dengan Tuhan. Ini mutlak. Berdamai dengan Tuhan. Caranya yaitu mengaku dosa. Sebab Alkitab mengatakan, saudaraku, Tuhan begitu jelas untuk memberikan jalan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Di situ begitu jelas, begitu gamblang, saudaraku. Ya, ini ulang-ulang. Saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini. Ini penting, saudaraku. Tidak ada artinya ibadah pelayanan kita, siapapun kita, kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan tapi kita tidak berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kita akan mengalami keajaiban atau mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita sendiri tidak berdamai dengan Tuhan? Maka Tuhan memberikan solusi dengan cara kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kan solusi. Ya, ini jalan keluar. Ya, guru saya selalu mengatakan jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah itu, beliau katakan, yaitu mengaku. Kalau kita mengakui kekurangan kita, ini akan bisa membuat hati ini lega. Dikatakan, Ia itu Tuhan mengampuni, ya bahkan Dia menyucikan. Dia mengampuni, Dia menyucikan, lalu Dia melihat seolah kita tidak pernah berbuat dosa. Karena Tuhan itu, ya Dia mengampuni, tapi Dia juga melupakan. Kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina, Tuhan mengatakan, Aku pun tidak menghukum kamu, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan, ada penyucian. Dibersihkan, diampuni, tapi juga dibersihkan. Maka di hadapan Tuhan, kalau kita sudah diampuni
dan disucikan oleh Tuhan, saudaraku, maka di hadapan Tuhan kita benar. Kita benar. Benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah dibenarkan benar di hadapan Tuhan, saudara sekalian, maka telinga Tuhan itu sangat mendengar. Tadi dalam Yosua, maka keajaiban itu akan terjadi pada kita. Zaman itu keajaiban itu akan dialami oleh bangsa Israel. Nah, untuk kita sekalian, kalau kita benar di hadapan Tuhan, sampai kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, keajaiban-keajaiban, pertolongan Tuhan, sesuatu yang mustahil di hadapan kita, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan sanggup untuk melakukan apapun, sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Amin, saudaraku. Ini pembelaan terhadap orang yang benar. Orang yang berani mengaku bahwa aku orang berdosa. Aku sudah berbuat jahat, berbuat najis, berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku. Tadi ayat jelas mengatakan mengampuni dan menyucikan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tolong apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Kemustahilan-kemustahilan yang anggapan kita itu mustahil, tapi Tuhan sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa masuk di akal, ya, tanpa kita heranlah perbuatan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu begitu heran. Ini keyakinan saya semacam itu. Tuhan yang akan melakukan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah memikirkan. Tadi saya katakan kenapa? Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar. 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca. Perhatikan baik-baik. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatikan saya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Siapa yang meminta tolong itu didengar oleh Tuhan? Kalau saya balik adalah orang-orang yang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya menentang orang-orang yang tidak benar, tidak dikuduskan. Nah, ini menjadi koreksi buat kita. Biar firman Tuhan pada sore malam hari ini betul-betul menemplak, mengkoreksi saya, mengkoreksi kita semua. Sebab saya merindukan, mengharapkan, dan kita semua terjadi suatu keajaiban-keajaiban Tuhan yang mustahil bagi manusia. Tuhan yang akan mengerjakan semua.
yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, maka Tuhan sudah memikirkan. Yang tidak bisa terjangkau dengan akal pikiran manusia, maka Tuhan sudah memikirkan itu untuk kita. Bapakmu tahu apa yang engkau butuhkan. Di sini jelas mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang-orang yang benar. Biar kita semua menempatkan diri sebagai orang-orang benar yang prosesnya seperti tadi yang saya katakan tadi. Menempatkan diri sebagai orang benar. Sampai kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan layak untuk kita mengiring Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi imam-imamnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat bagaimana gerak dari tabut perjanjian yang diusung, dipikul oleh imam-imam yang memang orang Lewi itu, yang memberikan arah, yang memberikan tujuan, ya, yang memberikan jalan yang baru. Ya, jadi tabut perjanjian itu firman Allah ini, firman pengajaran ini, ya, firman mempelai ini memberikan suatu jalan yang baru kepada kita. Tapi Tuhan menginginkan kepada kita bagaimana untuk kita menjadi kudus itu. Tapi saya juga harus mengingatkan, kalau Tuhan sudah tunjukkan semacam ini, jangan kita mempertahankan diri, tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa tidak mau hidup benar? Karena dia tidak mau mengaku di hadapan Tuhan, merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, lebih daripada roh suci, lebih benar daripada firman Allah. Ini bahaya orang yang semacam itulah. Orang-orang yang semacam itulah, tadi saya mengatakan, orang yang semacam itu seringkali justru dia karena merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, maka cenderung untuk menghakimi orang, menyalahkan orang, menjelekkan orang. Padahal kehidupan yang semacam itu jelas, ya, ditentang oleh Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya dia orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Tuhan, ya, menentang orang yang semacam itu. Tuhan memberikan solusi. Bukan sampai di situ, saudara. Kalau kita tidak mengakui, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima firman kebenaran ini, saudara, dan kita tetap mempertahankan kejahatan kita, kenajisan kita, mempertahankan kebenaran diri sendiri, merasa diri suci sendiri, kita tidak sadar bahwa ternyata sesungguhnya kita ini sedang menipu diri kita sendiri. Betul, saudara? Jadi kita tidak mengaku, ya, dosa kesalahan kita, itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Ya, satu. Kedua, firman Tuhan mengatakan kebenaran itu tidak ada pada kita. Padahal Tuhan mau, ya, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Sementara kebenaran itu tidak ada pada kita. Kita bisa membayangkan, saudara. Tuhan memandang orang-orang yang benar, tapi ketika Tuhan memandang kita, tidak ada kebenaran pada kita. Ya, kalau kita sudah menipu diri sendiri, kebenaran itu tidak ada pada kita, berarti dosa itu tetap. Dosa itu
tetap. Ayat yang ke-8. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya, atau dengan kata lain kita tidak mau mengakui dosa dan kejahatan kita, dan Tuhan memandang kita masih berbuat jahat, saudaraku. Ya, jelas tadi disebutkan Tuhan itu, ya, dia sebutkan wajah Tuhan menentang. Wajah Tuhan menentang. Nah, itu sebabnya saya ulangi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tidak mengakui kesalahan kita, dosa kejahatan kita, maka kita menipu diri kita sendiri. Seringkali saya mengatakan menipu orang itu jahat. Menipu Tuhan apalagi. Tapi lebih jahat dari semua itu adalah kalau kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita menipu diri kita sendiri, sama dengan kita tidak percaya dengan diri kita ini. Itu jahat. Menipu diri kita ini, menipu diri sendiri itu jahat. Berbuat jahat pada dirinya sendiri. Ya, menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Lalu bagaimana ketika Tuhan memandang? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, tapi ternyata ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, kalau kita tidak mau mengaku dosa, maka yang Tuhan lihat tidak ada kebenaran, dan dosa itu tetap. Orang yang semacam ini, saudaraku, tinggal menunggu waktu. Sebab ayat mengatakan, upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Itu sebabnya kepada kita di hari-hari ini, biar kita memperhatikan dengan sungguh. Kalau kita rindu untuk kita mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, ayolah dengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana yang indah kepada kita, saudara sekalian. Tuhan membawa kita dalam rancangan yang besar. Dengan Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu. Dan setelah Israel itu mengkuduskan dirinya, ayat yang ke-6, Yosua 3 ayat yang ke-6, dia katakan, setelah disampaikan kepada Yosua, dan orang Israel saat itu sudah mengkuduskan dirinya. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan di saat itu kita nanti akan bisa melihat keajaiban Tuhan. Maka sungai Yordan itu tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Sebab keajaiban Tuhan dinyatakan. Nanti cerita selanjutnya, saudaraku. Nanti firman Tuhan selanjutnya. Ketika kaki para imam itu menginjakkan sungai Yordan, maka sungguh-sungguh terjadi jalan yang kering yang dilewati oleh bangsa Israel ini. Ya, ayat yang ke-15 ini saya akan tunjukkan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak atau arus sungai itu terputus, saudaraku, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asia, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Kita lihat hasil dari kekudusan. Ya, hidup kudus yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, saudara. Maka dia terselamatkan, tertolong, sekalipun harus menyeberang sungai Yordan. Tapi Tuhan menunjukkan keajaibannya. Sama dengan halnya kita. Keajaiban yang sama Tuhan juga bisa nyatakan kepada kita kalau kita kembali. Bagaimana seharusnya kita hidup? Hendaklah engkau benar seperti Yesus benar. Hendaklah engkau kudus seperti aku kudus, Tuhan itu kudus. Dan sampai sewaktu-waktu hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Kalau sore malam hari ini kita ditemplak oleh firman Tuhan, ayo bersama-sama saya datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjamah. Kita datang kepada Tuhan dengan kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan, akulah orang berdosa. Aku najis, Tuhan. Aku sudah banyak salah, Tuhan. Terhadap Tuhan, terhadap sesama. Kita datang membawa kehidupan kita ini kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan sambil kita melakukan pujian, saudaraku. Pujian dalam buku Pesalu, saudaraku. Pesalu nomor 14, sambutlah penyerahan kami. Kita datang kepada Tuhan dalam keadaan kita masing-masing untuk kita ditolong oleh Tuhan. Untuk supaya kita mengalami keajaiban Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel itu. Yosua dan bersama bangsa Israel itu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkaulah Kristus Tuhan yang ku sembah. Haleluya. Kami datang membawa nikah dan buah nikah kami. Sambutlah penyerahan kami. Haleluya. Yesus, jamahlah dengan kuasa-Mu. Bentuklah kami, sesuai dengan teladan-Mu, agar kami
sucikan. Haleluya. Yesus, Engkaulah Kristus Tuhan yang ku sembah. Hamba datang membawa kehidupan hamba ini, sambutlah penyerahan hamba. Katakan, Yesus, Yesus, jamahlah. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, jamahlah dengan kuasa-Mu. Bentuklah hamba, bentuklah hamba sesuai dengan teladan-Mu, agar hamba jadi milik-Mu. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, biar kita datang kepada Tuhan dalam keadaan kita, apapun keadaan kita. Berikan kesempatan untuk firman Tuhan menyentuh, mengoreksi, dan kita mau bertobat. Kita mau menyerahkan segala dosa dan kejahatan kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni, menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Tuhan, Engkau menghendaki untuk supaya kami mengkuduskan diri seperti Tuhan itu kudus. Dan Tuhan, kami berterima kasih, Engkau sudah memberikan solusi kepada kami, jalan keluar untuk kami bisa hidup kudus di hadapan Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang harus kami perbaiki Tuhan, tingkah laku perbuatan kami, dosa kejahatan kami tanpa kami sadari Tuhan, sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mau dihukum, kami tidak mau terbuang, kami tidak mau Tuhan tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan itu sebabnya malam hari ini sekali lagi ampuni dan sucikan kami, sehingga kami boleh berlayak mengiring tabut perjanjian itu, membawa kehidupan kami sidang jemaat-Mu untuk dijadikan mempelai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas kemurahan dan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada kami, mengubah kehidupan kami, sampai sungguh-sungguh mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pertolongan dan pembelaan. Keajaiban-keajaiban itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang mustahil tidak mustahil bagi Engkau, yang tidak mungkin bagi kami, bagi-Mu mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua, dan biarlah berkat-Mu tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, demikianlah rangkaian firman Tuhan. Dalam ibadah raya ini Tuhan sudah memberkati, dan kiranya berkat yang kita alami, kita rasakan ini sungguh-sungguh ya bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya ketika kita mengalami satu keubahan pekerjaan firman Tuhan. Ya, maka berkat itu paling tidak orang lain akan merasakan kehidupan kita. Syukur baik kalau kita bisa menyaksikan
ya menyaksikan lewat kata-kata, kalau tidak dengan kata-kata lewat perbuatan, lewat keubah hidup kita menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Jadwal ibadah kita mohon perhatiannya, nanti hari Rebu, hari Rebu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, ya, yang akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa dan penyembahan juga jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan kembali kepada Minggu Raya. Minggu Raya ini ya nanti jatuh pada tanggal 1 Agustus, sudah masuk dalam Agustus, itu merupakan minggu pertama, nanti akan disertai dengan perjamuan suci. Jadi minggu depan itu ibadah raya disertai dengan perjamuan suci, saudara sekalian ya. Untuk itu ya, untuk mempersiapkan diri bagi saudara saya yang mau mengikuti perjamuan suci. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan gereja. Kita tetap berdoa untuk supaya Tuhan menolong. Ini juga bukan hanya kita, gereja-gereja semua, khususnya di Indonesia, aku juga sedang berdoa untuk supaya kita minta kepada Tuhan supaya pandemi ini bisa segera berlalu dan kita rindu untuk bisa beribadah dengan tatap muka. Dan untuk itu di hari-hari ini ya kita masih menjalani PPKM, kita harus ikuti peraturan-peraturan itu. Ya, kita kemana-mana kita jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, pakai masker dan semua itu kita tetap ikuti karena itu merupakan peraturan yang sah yang harus kita ikuti. Juga jaga kesehatan kita untuk supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga, keluarga, terutama keluarga Bapak Mesah, bersama istri dan anak-anak yang sekarang masih menjalani isoman di rumah. Kita mendoakan, terutama kita mendoakan bagi saudara yang tergerak hati untuk membantu meringankan beban dari keluarga ini. Monggo ya, dipersilahkan. Ya, coba tanyakan alamatnya mana atau bagaimana. Mari diberikan kesempatan untuk kita sedang jemaat GKGM untuk ambil bagian untuk bisa meringankan beban dari keluarga ini. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita berdoa juga untuk Om Edwin yang sampai hari ini masih dalam pemulihan. Biar Tuhan menolong, Tuhan menjamah, ya, Tuhan memberikan suatu kekuatan, damai sejahtera bagi saudara kita, baik Om Edwin maupun keluarga yang sedang menjalani isoman. Bagi saudara yang lain yang ya saya tidak tahu, karena kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu, ya saya juga ingin ya mendoakan kepada saudara kita, sekalipun ya kita tidak tahu, tapi ya kalau ada yang tahu tolong juga disampaikan supaya kita bawa dalam doa sebagai saudara atau keluarga dalam Tuhan. Kita akan mendoakan semua ya saudara sekalian. Ini yang bisa kita lakukan. Tuhan sudah menolong saudara kita yang ada di Pondok Chandra, sudah pulih, sudah bekerja. Juga yang lain juga sudah, yang selama ini kita doakan sudah dipulihkan Tuhan. Ya, kita yakin kalau sudah kita yang lain ditolong, pasti keluarga Mas Mesa ini pasti tolong juga oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Begitu baiknya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh kami rasakan perhatian-Mu, juga lawatan-Mu lewat firman-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan keteguhan hati, kekuatan hati, untuk kami tetap percaya kepada Engkau, sampai kami mempercayakan hidup kami sepenuh kepada Tuhan, dengan hidup benar, hidup suci di hadapan Engkau Tuhan, untuk mengiring Engkau, untuk mempersiapkan kehidupan kami
masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Saat ini juga hamba berdoa untuk membawa sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Ya Tuhan, kami bawa kepadamu dan kiranya Tuhan menolong, memberkati, melindungi, menjaga, memelihara sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini masih menjalani isoman di rumah keluarga Mas Mesah. Tuhan Engkau juga menolong, berikan kekuatan hati, damai sejahtera-Mu dalam hatinya, untuk dia sungguh-sungguh pulih, belajar lewat peristiwa ini, untuk lebih menyerah lagi kepada Engkau Tuhan. Om Edwin dalam pemulihan, biar Tuhan kiranya juga menolong, menjamah dan memulihkan secara sempurna. Ibu Nona yang ada di Makassar, Tuhan juga ikut campur tangan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Bagi saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan, dimanapun mereka juga sedang menjalani isoman atau mengalami pemulihan kesehatan dan kesehatan terganggu, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Orang-orang tua kami, Tuhan Engkau juga berikan kekuatan kesehatan di masa tua, sukacita bersama Engkau, bersama keluarga mereka masing-masing. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan juga memberkati, memberikan firman Allah kepada kami, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan yang dalam persoalan masalah rumah tangga, usaha, pekerjaan Tuhan, juga kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya semua Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, sampai pun anak-anak remaja. Ya Tuhan, Engkau lawat semua. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Engkau menolong Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dikerjakan bangsa kami oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami tahu mereka rindu juga untuk supaya Indonesia selekasnya bebas dari corona. Usaha, upaya dari pemerintah yang sudah dilakukan, Tuhan Engkau tolong, Engkau memberikan kekuatan hati kepada pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat negara di pusat sampai daerah, TNI, Polri, boleh bahu-membahu semua Tuhan, untuk bisa menghadapi, mengatasi pandemi yang sedang berjalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Memberkati bangsa kami, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perpecahan Tuhan. Kami satukan bangsa kami untuk bisa bahu-membahu satu dengan yang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam ya Tuhan. Kami kembali menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tuhan memberkati ibadah kita. Salam sehat buat kita semua. Haleluya. Amin buat saudara semua.